Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi belajar bersama Ibu Sri. Sekarang kita masuk ke tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Ayo membaca. Anak-anak, bacalah teks berikut yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Cerita pada paragraf pertama. Cerita pada paragraf kedua. Cerita pada paragraf ketiga. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Ayo, siapa saja yang masih ingat keberagaman budaya Indonesia ada apa saja? Tepat sekali. Keberagaman budaya Indonesia ada keberagaman suku, bahasa, agama, rumah adat, tarian, pakaian tradisional, senjata tradisional, alat musik tradisional, dan masih banyak lagi. Ayo berdiskusi. Berdasarkan teks yang kamu baca, isilah grafik berikut. Yang pertama, keberagaman. Ada keberagaman apa saja pada cerita Tong Sampah Gotong Royong? Yang kedua, kerjasama. Kerjasama apa saja yang dilakukan pada cerita Tong Sampah Gotong Royong? Dan yang terakhir, pasti masih ingat dong apa saja manfaat kerjasama? Contoh kerjasama di lingkungan rumah. 1. Mengelola sampah. Setiap hari ada sampah di rumah. Sampah yang terbanyak berasal dari dapur. Sampah harus dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah agar tidak berserakan. 2. Beternak kelinci. Semua anggota keluarga harus bekerja sama dalam beternak kelinci. Kerjasama yang dilakukan tersebut dapat mendatangkan banyak manfaat. 3. Memelihara tanaman di rumah. Keluarga yang gemar tanaman dapat saling bekerja sama merawat tanaman sehingga tanaman tumbuh subur dan selalu segar. Nah, sekarang contoh kerjasama di lingkungan sekolah, yaitu membersihkan lingkungan sekolah dan tidak membuang sampah sembarangan. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Ayo mengamati. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa macam gambar rumah adat. Ada rumah adat Gadang, rumah adat Joglo, rumah adat Limas, dan lain-lain. Pola lantai dalam tari. Setiap tarian yang akan dipentaskan menggunakan pola lantai tertentu. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Berikut fungsi pola lantai dalam tari. Yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari. Yang kedua, memperindah tarian. Dan yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Ayo berkreasi.
Di sini ada gambar gerakan dasar tarian Bungong Jempa. Nah, Ibu akan menjelaskan pola lantai atau formasi apa saja yang digunakan dalam tarian Bungong Jempa. Langsung saja ya. Gerakan A menggunakan formasi atau pola lantai horizontal. Gerakan B menggunakan formasi atau pola lantai huruf V. Untuk gerakan C menggunakan formasi atau pola lantai lingkaran. Dan yang terakhir, untuk gerakan D menggunakan formasi atau pola lantai secara berseling. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.